Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Pada bulan Mei 1811, kedudukan Danelaw digantikan oleh William James pada tanggal 18 September 1811. James menyerahkan kepada Inggris di dekat Salatiga, lalu didatangi perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang tahun 1811 yang berisi 1. Pulau Jawa dan daerah sekitar yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. 1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. 2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. 3. Tanah milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Berangkat dari 3 prinsip itu, Raffles melakukan beberapa langkah, bagi yang menyangkut bidang politik pemerintahan maupun bidang sosial ekonomi. A. Kebijakan dalam bidang pemerintahan. Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasehat yang terdiri atas Gillespie, Muttinghi, dan Cruikshank. Secara geopolitik, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Selanjutnya, untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. B. Kebijakan dalam bidang ekonomi. Raffles telah melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di India. Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles antara lain sebagai berikut. 1. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah atau land rent yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. 2. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. 3. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. 4. Penghapusan sistem monopoli. 5. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Kebijakan dan program land rent yang direncanakan Raffles tersebut tidak terlepas dari pandangannya mengenai tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintahan adalah satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Raffles memang orang yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan, termaksud ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai kendala, budaya dan kebiasaan petani sulit diubah. Pengawasan pemerintah kurang dalam mengatur rakyat. Peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Kerja rodi, perbudakan dan juga monopoli masih juga dilaksanakan. Secara umum Raffles boleh dikatakan kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti sementara rakyat juga tetap menderita.